Selamat bertemu para Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam siara virtual pada kesempatan ini. Saya Romo Aidan Putra Sidik, saya berasal dari Keuskupan Agung Makassar, dan sekarang saya bertugas di Seminari Tahun Orientasi Rohani Keuskupan Agung Makassar di Tanah Toraja. Saya akan menemani Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam siaran virtual pada kesempatan ini. Kita akan mengikuti jejak kudus, salah satu santuario di kota Roma, tidak jauh dari Basilika Santo Petrus, Vatikan. Tempat itu sangat istimewa dan bisa menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk mengenal lebih dekat salah satu situs kudus di kota Roma, Vatikan. Kita akan mengunjungi gereja atau kapel yang dikenal dengan nama Santo Spirito in Satsia atau Kapel Roh Kudus Satsia, atau dikenal juga sebagai Santuario della Divina Misericordia, yaitu santuario tentang kerahiman ilahi. Paskah yang kedua, hari ini kita merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi, di mana kita boleh menimba berkat-berkat rohani dari Allah lewat gerejanya melalui hati kerahiman Yesus yang Maha Kudus. Oleh karena itu, dengan hati yang terbuka, kita mengikuti siara virtual pada kesempatan ini. Selamat bersiara. Untuk mengawali siara virtual kita saat ini, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita nyalakan sebuah lilin. Marilah kita berdoa pribadi. Santuario della Divina Misericordia atau tempat suci yang dipersembahkan untuk kerahiman ilahi dikenal juga dengan nama Gereja Santo Spirito in Sassia atau Gereja Roh Kudus di Sassia. Sassia adalah komunitas berkebangsaan Inggris atau Anglo-Saxon yang tinggal di kota Roma. Raja Inggris yang bernama Cadwalla pertama mendapatkan tanah dari Paus Gregorius II untuk membangun suatu kompleks pelayanan bagi para peziarah berkebangsaan Inggris yang berkunjung ke Basilika Santo Petrus.
Kompleks itu baru dibangun oleh Raja Inggris Ine del Wessex pada tahun 727. Namun, akibat serangan kelompok barbar pada tahun 846 hingga 849, semua bangunan gereja hancur dan rusak. Pada tahun 850, atas inisiatif Paus Leo keempat, gereja tersebut dibangun ulang dan diberi nama Santa Maria in Saxia. Menurut catatan, banyak sekali peristiwa peperangan, penjarahan, dan penguasaan wilayah di Roma yang menyebabkan gereja rusak berat dan harus dibangun ulang beberapa kali serta diubah namanya. Pembangunan ulang terakhir dilakukan oleh Paus Paulus ketiga pada tahun 1538 dan diselesaikan pada tahun 1545 serta dikonsekrasikan dengan nama baru, yaitu Gereja Santo Spirito in Saxia. Pada tanggal 1 Januari 1994, Kardinal Ruini menjadikan gereja ini pusat spiritualitas kerahiman ilahi. Pada tanggal 23 April 1995, Paus Yohanes Paulus II datang ke gereja ini untuk memberkati sebuah kapel yang dijadikan santuario dengan lukisan Yesus kerahiman ilahi, karya dari Pastor Moskal pada tahun 1994. Sejak saat itu, gereja ini dikenal juga dengan nama baru sebagai Santuario della Divina Misericordia atau Gereja Kerahiman Ilahi. Devosi kepada kerahiman ilahi dikenalkan oleh Santa Faustina Kowalska. Ia dikenal juga sebagai Rasul Kerahiman Ilahi. Ia lahir dengan nama Helena di sebuah desa bernama Glogowic pada tanggal 25 Agustus 1905 dan wafat di Krakow pada tanggal 5 Oktober 1938 di Polandia. Santa Faustina pada tanggal 18 April 1993 dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus II dan pada tanggal 30 April 2000 diangkat menjadi orang kudus. Santa Faustina mengenalkan kerahiman ilahi melalui gambar Yesus dengan tangan kanan Yesus diangkat sebagai tanda berkat dan tangan lain menyentuh dada yang memancarkan sinar merah dan sinar pucat. Kedua sinar itu menunjukkan darah dan air. Sinar berwarna pucat berarti air yang membuat jiwa menjadi benar. Sinar merah berarti darah yang merupakan kehidupan jiwa. Demikian penjelasan Santa Faustina dalam buku hariannya. Hari Kerahiman Ilahi dirayakan pada hari Minggu pertama setelah Minggu Paskah. Saat ini kita sedang menyusuri sebuah borgo atau tembok pertahanan yang disebut sebagai Borgo Rione yang terletak tidak jauh dari Basilika Santo Petrus. Borgo ini juga menghubungkan jalan dari Basilika Santo Petrus hingga ke Castel Sant'Angelo. Menurut kisahnya, tembok ini dibangun oleh Paus Leo keempat untuk menciptakan suatu kota tersendiri dengan nama Civitas Leonina. Pada tanggal 9 Desember tahun 1586, Paus Sixtus kelima membuka tembok untuk digabungkan kembali dengan kota Roma dan menyebutnya sebagai Borgo Rione.
Sekarang kita menuju ke sebuah jalan yang dinamakan Via Conciliatione, atau saya sebut sebagai jalan konsiliasi. Jalan ini merupakan jalan penting untuk menandai kesepakatan antara negara Italia dengan negara Vatikan. Kesepakatan yang dibuat dikenal dengan nama Konsiliasi Lateranensi, ditandatangani pada tanggal 11 Februari tahun 1929. Nah, sekarang kita sudah berada di Via Conciliatione. Jalan ini diselesaikan pada tahun 1950 bertepatan dengan tahun jubileum saat itu. Bisa kita lihat Basilika Santo Petrus yang ada lurus di depan kita. Meski cuaca hari ini sangat cerah dan indah, tetapi di bawah matahari angin masih terasa dingin. Dari tempat ini, kita akan berjalan menuju ke gereja Santo Spirito in Sassia, atau tempat ziarah yang dipersembahkan kepada kerahiman ilahi. Mari kita berjalan menuju ke gereja tersebut. Di depan kita inilah gereja yang akan kita kunjungi. Masih bisa kita lihat menara lonceng bergaya arsitektur Basilika Romana yang dibuat oleh Baccio Pontelli pada tahun 1471 hingga 1475 atas permintaan Paus Sixtus keempat. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Gereja Kerahiman Ilahi mengalami bongkar pasang berkali-kali dan berganti nama beberapa kali. Dari Santa Maria in Sassia menjadi Santo Spirito in Sassia, dan terakhir dikenal juga sebagai Santuario della Divina Misericordia. Bagian depan dari gereja adalah karya dari Baldassare Peruzzi tahun 1536 dan dilanjutkan oleh Gustavo Giovannoni pada tahun 1585 hingga 1590. Marilah kita masuk ke dalam gereja.
Gereja ini memiliki karya seni serta karya arsitek indah yang berkembang di abad ke-16. Koleksi lukisannya sangat mencerminkan era kemegahan seni Renaissance. Hampir di setiap bagian gereja akan ditemukan lukisan Roh Kudus karena memang gereja ini ditujukan agar Roh Kudus membimbing umat dan gereja. Di bagian atap berbentuk geometris polimetris atau dalam bentuk berbagai ukuran dari kayu berwarna merah, biru, dan keemasan, karya dari Antonio di San Gallo il Giovanni. Di samping kanan diletakkan orgel karya Masoni dengan nama Opus 769 yang dibuat pada tahun 1958. Ini adalah lukisan dari Pedro de Rubiales yang menggambarkan kisah Santo Paulus saat disapa oleh Yesus di Damaskus, dibuat pada tahun 1545. Kapel ini semula adalah kapel pembaptisan. Masih bisa kita lihat tempat pembaptisan yang dibuat di pertengahan abad ke-16. Di altar utama diletakkan patung Santo Luigi Gonzaga dengan seorang anak muda yang dibuat di sekitar tahun 1885, karya dari Ignazio Giacometti. Di bagian atas dan di samping kanan kiri kapel adalah lukisan para tokoh penting gereja, orang kudus, dan beberapa martir karya dari Cesare Nebbia. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk Bunda Maria dimahkotai di surga. Di altar utama diletakkan lukisan karya Cesare Nebbia pada tahun 1588 hingga 1590. Lukisan di atas menggambarkan kisah hidup Santo Agustinus, juga karya dari Cesare Nebbia. Di dinding kiri adalah lukisan Santo Agustinus, dan di dinding kanan ini lukisan Santa Monica karya Pompeo Cesura pada tahun 1571. Kapel ini dipersembahkan untuk salib Yesus. Di dalam kapel ini ada banyak lukisan yang menggambarkan sengsara Yesus karya Pedro de Rubiales pada tahun 1547. Di dinding kiri dan kanan di atas marmer dituliskan tentang makam dari Alessandro Guidiccioni dan Antonio Pederato. Ada juga Santo Agustina Pietrantoni. Kapel ini semula dipersembahkan untuk salib suci, tetapi kemudian diubah menjadi kapel yang dipersembahkan untuk Santo Yohanes Paulus II. Lukisan di atas ini merupakan hasil karya dari Livio Agresti yang mengisahkan
tulisan dari kitab Wahyu. Ini adalah lukisan dengan judul Adorasi kepada Bayi Yesus dari para penggembala. Di belakang patung Bunda Maria dari Fatima terdapat lukisan kebangkitan Yesus. Kapel terakhir di sebelah kiri dipersembahkan kepada Bunda Maria dan Santo Yohanes Penginjil. Kapel ini dibangun ulang pada abad ke-17 dan baru selesai pada abad ke-19. Ini adalah lukisan Santo Yohanes Penginjil karya Andrea Giorgini pada tahun 1834. Di atasnya terdapat kopi lukisan Bunda Maria, hadiah dari Raja Inggris Ine del Wessex. Lukisan aslinya disimpan di dalam sakristi. Di sebelah kanan ini adalah lukisan menggambarkan pembunuhan kemartiran Santo Giovanni in Olio di Roma, karya Venusti. Ini adalah lukisan tentang kehidupan Santo Yohanes, karya Perrin del Vaga. Di gereja ini diletakkan juga patung Santo Yusuf dengan kanak-kanak Yesus sebagai penanda bahwa gereja pada tahun ini merayakan tahun yang dipersembahkan untuk Santo Yusuf. Paus Fransiskus mencanangkan peringatan 150 tahun pengangkatan Santo Yusuf sebagai Bapa Pelindung Gereja dan mengajak kita semua untuk berdoa bersama Santo Yusuf serta meneladani sikap iman Santo Yusuf yang sangat kokoh dan setia pada misi yang diberikan kepadanya. Marilah kita hening sejenak dan berdoa bersama Santo Yusuf. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria. Ayah Mesias, keturunan Daud, terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus, Putera Allah, yang dipercayakan padamu. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungi keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami saat ajal nanti. Amin. Amin.
Ini adalah altar utama. Di depan altar ditulis Tu sei sacerdote per sempre. Artinya, engkau adalah pastor selamanya. Sebagai makna bahwa pastor yang ditahbiskan di tempat ini akan menjadi pastor selamanya. Altar utama ini memiliki lukisan berurutan dari bagian paling atas hingga ke lukisan utama di belakang altar. Dari atas ini adalah lukisan para malaikat di surga. Di bawahnya, lukisan Allah Bapa dengan lambang Alfa dan Omega. Dan tepat di atas kubah adalah lukisan yang menggambarkan kemenangan Yesus atas kematian. Di bawahnya adalah lambang Pantekosta atau turunnya Roh Kudus atas para rasul. Sementara di belakang altar adalah lukisan yang menggambarkan Bunda Maria dan para rasul sedang menantikan kedatangan Roh Kudus. Lukisan utama ini adalah karya Yakobus Sugi, tetapi diperbaharui oleh Antonino Calcagnadoro pada tahun 1931. Kapel ini dinamakan Kapel Yesus diangkat ke surga. Lukisan utama di altar adalah karya Giuseppe Valeriano tahun 1570. Semula, kapel ini dipersembahkan untuk Santo Paulus. Ini ada lukisan dari Santo Paulus. Ini adalah lukisan dari Santo Agustinus. Kapel ini semula dipersembahkan untuk Tritunggal Maha Kudus, tetapi mulai tahun 1995 diubah menjadi Santuario della Divina Misericordia atau Kapel Kerahiman Ilahi. Lukisan Yesus Kerahiman Ilahi ini adalah karya dari Pastor Moskal pada tahun 1994. Sementara patung-patung malaikat yang menjadi dekorasi dari kapel ini adalah karya dari Marc Antonio Petta pada tahun 1573 hingga 1574. Lukisan afresko di atas menggambarkan kisah dari kitab suci Perjanjian Lama, karya dari Domenico Soillo. Ini adalah lukisan karya Livio Agresti saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Kapel ini dipersembahkan juga untuk Santa Faustina. Ini adalah patung Santa Faustina dan di sampingnya ada relikui dari Santa Faustina.
ini adalah lukisan Yesus menyembuhkan orang buta. Terlihat ada banyak sekali ucapan syukur atas terkabulnya doa-doa dengan meninggalkan rosario dan ucapan terima kasih berbentuk hati dari perak. Marilah kita hening sejenak dan berdoa pribadi kepada Yesus kerahiman ilahi di tempat suci ini. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Mari kita lanjutkan siarah virtual kita.
Pintu masuk ini semula adalah pintu khusus untuk para penyanyi kor atau pemain musik. Tetapi sekarang diubah menjadi pintu masuk di samping gereja. Di bagian belakang terdapat juga lukisan tentang Roh Kudus yang turun atas para rasul. Lukisan Roh Kudus menghiasi hampir di semua bagian gereja. Oleh karena itulah gereja ini dinamakan sebagai Gereja Roh Kudus di Sasia. Ini adalah kapel yang dipersembahkan untuk Bunda Maria yang diangkat ke surga. Lukisan di altar utama adalah karya Livio Agresti. Ini adalah lukisan kelahiran Bunda Maria. Ini adalah lukisan sirkumsisi atau saat Yesus disunat karya Paris Nogari dan Giovanni Battista Lombardelli. Kapel terakhir adalah kapel dengan nama Kapel Spirito Santo atau Kapel Roh Kudus. Di altar utama adalah lukisan tentang Pantekosta karya Yakobus Suki pada tahun 1588. Ini adalah lukisan dari Nabi Yoel. Ini adalah lukisan Santo Yohanes Pembaptis. Ini adalah lukisan Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, karya Marco Pino. Selesai sudah siaran virtual kita, marilah kita akhiri dengan doa penutup dan berkat pewartaan sukacita. Para Romo, para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita telah mengikuti bersama secara virtual di Gereja Santo Spirito in Sasia atau Santuario della Divina Misericordia. Udara dan cuaca yang sangat cerah di kota Roma seperti tadi kita lihat, itu sungguh indah dan bisa menjadi gambaran indahnya rahmat serta kasih yang dicurahkan oleh Allah kepada kita lewat kerahiman yang ilahi dari Putra Yesus Kristus yang boleh kita timba secara khusus dalam siaran virtual pada kesempatan ini. Mbak Tina di kota Roma itu dengan sangat baik telah mengantar kita melihat situs kudus yang baru saja kita ikuti bersama, dan bagian dari bagian ditunjukkan kepada kita dengan sangat jelas dengan menjelaskan masing-masing lukisan serta maknanya. Kita bisa menimba banyak pengalaman rohani dari lukisan, dari gambar, dari situs-situs gereja dalam Santuario della Divina Misericordia. Kita melihat juga
bagaimana altar untuk mentabiskan seorang imam untuk mempersembahkan Ekaristi yang kudus dari seorang imam ditulis di bawah dalam bahasa Italia, "Tu sei sacerdote per sempre." Engkau adalah imam untuk selamanya. Bagi kami yang dipanggil secara khusus untuk melayani Tuhan, kata-kata ini luar biasa. Menjadi imam atau menjadi religius, menjadi biarawan-biarawati adalah panggilan seumur hidup. Kita tidak boleh hanya berhenti setengah saja, tetapi tuntas sampai akhir menutup mata. Bagi saya, kata-kata itu dalam gereja Santuario della Divina Misericordia, "Tu sei sacerdote per sempre," sungguh-sungguh punya kekuatan rohani. Kita juga, bagi kita yang tidak mengambil panggilan hidup khusus seperti kami, kita juga bisa mengatakan sekali kita mengimani Kristus, sekali kita percaya pada Sang Juru Selamat Yesus Kristus, iman itu tidak akan pernah pudar sampai kita bersatu dengan Sang Kerahiman Ilahi yang sejati, yaitu Bapa di surga. Juga dalam siara tadi kita melihat ada patung Santo Yosef, dan itu sangat relevan dengan saat ini, di mana tahun ini dicanangkan oleh Santo Bapa Paus Fransiskus sebagai tahun Santo Yosef. Kita tahu dari kitab suci, Santo Yosef tidak banyak bicara, dia diam, tetapi dia bekerja, dia tekun, dan kita juga percaya semua dia bawa dalam doa. Teladan-teladan seperti ini atau keutamaan-keutamaan Kristiani seperti ini, dia tidak menunjukkan imannya bukan pertama-tama dari kata-kata, tetapi dari karya. Dan itu adalah figur Santo Yosef. Dia adalah pelindung para pekerja, dan dia memberikan kesaksian lewat apa yang dia lakukan lewat karyanya. Maka di tengah situasi pandemi saat ini, di mana kita harus bangkit dari keterpurukan, kita dipanggil untuk meneladan Santo Yosef, menjadi seorang pekerja yang ulet, yang tangguh, yang bergandengan tangan dengan semua orang untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Seruan apostolik Paus lewat ensikliknya atau lewat suratnya, Fratelli Tutti, kita semua adalah saudara, merupakan spirit yang bisa mendorong kita untuk bergandengan tangan dengan semua orang. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, untuk bersama-sama membangun dunia ini menjadi lebih baik. Kita dipanggil untuk bekerja dengan tekun seperti Santo Yosef, dan kita dipanggil untuk membuka hati bagi siapa saja secara universal untuk membangun dunia ini menjadi lebih baik. Dan kita percaya karya itu akan disempurnakan oleh kerahiman yang ilahi. Di bagian akhir kita ditunjukkan tentang lukisan kerahiman yang ilahi. Dari dalam hati Yesus terpancarlah dua sinar, sinar yang merah dan sinar yang pucat. Dan sinar pucat adalah lambang air, dan sinar merah adalah lambang darah. Kita ingat ketika Yesus tergantung di kayu salib, seorang prajurit menikam lambungnya dengan tombak, maka dari dalam lambung itu keluarlah air dan darah. Dan kita tahu ungkapan itu adalah ungkapan yang sangat simbolis, yang mengungkapkan tentang sakramen-sakramen yang keluar sendiri dari hati Yesus yang Maha Kudus, dan itu bisa kita timba dari gereja yang terbuka untuk kita kunjungi meskipun dengan secara virtual, supaya membantu kita untuk membangun relasi yang istimewa dengan Allah, Sang Sumber Kerahiman yang sejati. Oleh karena itu, para
Romo, Suster, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bersyukur bahwa Ibu Tina dengan penuh pelayanan yang tulus telah membantu kita lewat siaran virtual pada kesempatan ini, dan mari saya antar kita masuk dalam doa seraya memohon kerahiman yang ilahi untuk kita, untuk keluarga kita, untuk hidup dan karya pelayanan kita masing-masing. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan istimewa mengikuti siaran virtual di Gereja Santo Spirito in Satsia, atau dikenal juga sebagai Santuario della Divina Misericordia di Roma, Italia. Kami mohon semoga perjalanan rohani virtual ini merupakan kesempatan yang sangat istimewa bagi kami untuk mengenal salah satu situs jejak kudus-Mu sendiri. Semoga dengan mengenal dari dekat Gereja Kudus ini, kami semakin dimantapkan dalam iman kepadamu, terlebih dalam menimba kekuatan rohani dari kerahiman yang ilahi sendiri. Oleh karena itu kami mohon curahkanlah berkat-Mu dan rahmat-Mu atas kami semua. Berikanlah kami berkat yang melimpah, sukacita, kegembiraan, dan semangat yang berkobar-kobar untuk terus berkarya bergandengan tangan dengan semua orang, membangun dunia ini menjadi lebih baik, sebagaimana diteladankan oleh Santo Yosef yang menjadi Santo Pelindung yang dicanangkan oleh Paus selama tahun ini. Kami mohon semoga teladan Santo Yosef menjiwai kami dalam berkarya, dalam melayani, dan dalam berusaha dengan semua orang. Kami juga mohon berkat-Mu untuk kami semua dari kerahiman yang ilahi. Bagi saudara-saudari yang sakit, semoga Engkau menjamah mereka dengan tangan kasih-Mu, dengan berkat kerahiman ilahi, supaya mereka diberikan kekuatan, terlebih rahmat kesembuhan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sudah menjalani bahtera perkawinan Kristiani, tetapi belum mendapatkan anak dalam perkawinan itu. Semoga berkat kerahiman ilahi menguatkan mereka dan menuntun mereka, supaya harapan dan cita-cita mereka untuk mendapatkan buah hati dalam keluarga mereka Kau berkati, sehingga bisa terwujud pada waktunya nanti. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang terpuruk dalam kehidupan ini, baik karena persoalan sosial ekonomi, persoalan relasi dalam keluarga, maupun karena faktor-faktor yang lain. Janganlah biarkan mereka putus asa, tetapi sentuhlah mereka dengan rahmat kerahiman ilahi, supaya mereka bangkit dari keterpurukan, menatap hidup ini menjadi lebih baik, dan bisa bergembira menjalaninya dalam rahmat syukur yang melimpah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami di berbagai tempat di belahan dunia ini yang mengalami berbagai macam bencana dan penderitaan. Secara khusus di Indonesia, khususnya saudara-saudari kami di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana alam. Semoga Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan harapan dan kekuatan, supaya tidak pernah putus asa, melainkan senantiasa berpasrah pada rahmat kerahiman-Mu sendiri. Juga saudara-saudari kami di Jawa Timur yang terkena bencana alam, serta di tempat-tempat lain. Semoga Engkau menjadi penolong yang sejati dan sumber kekuatan yang melimpah bagi mereka semua. Kami juga berdoa bagi siswa-siswi yang sedang menempuh masa pendidikan. Semoga Engkau memberkati dan menjamah mereka dengan terang Roh Kudus-Mu sendiri. Semoga mereka tekun belajar,
harapan dan cita-cita mereka kelak bisa tercapai dengan baik. Kami juga berdoa semoga masa pandemi ini bisa berlalu dan kami tetap sehat walafiat dan bisa kembali menikmati masa-masa normal untuk bisa berkarya dengan sebaik mungkin, memuji dan mengulurkan namamu dan juga melayani sesama kami dalam kehidupan ini. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaraan Putra Yesus Kristus yang hidup dan bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Romo, para suster, para frater, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, terima kasih banyak atas kesempatan bersiara virtual pada saat ini. Selamat berkarya, Tuhan memberkati kita semua. Grazie mille di cuore per tutti voi.